斗气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melawan alam langit yang tak tertandingi, King Muer dan keluarga setan darah 1. 8 tiang runtuh. Xiao Yan membanting tinjunya ke monster itu dengan keras, suara teredam terdengar dari tubuh monster itu, dan monster itu jatuh sebagai tanggapan. Xiao Yan menyapu tubuhnya, dan garis-garis samar muncul di lengannya. Nafas yang kuat segera datang dari tubuh Xiao Yan, tinju menyebar dan mengenai kepala monster itu dengan keras. Kepala monster itu dihancurkan oleh pukulan Xiao Yan, dan inti sihir yang bersinar terang muncul di depan mata Xiao Yan. Kabut darah Xiao Yan segera menyelimutinya. Xiao Yan tidak menyangka bahwa saat kabut darah menyelimuti inti iblis, asal Ki Kaisar di inti iblis langsung tersedot hingga kering, dan energi yang kuat menembus ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan merasakan manisnya, dan mulai mencari monster tingkat rendah yang terluka untuk dibunuh secara sembarangan. Untungnya, langit dipenuhi kabut darah, dan saat itu malam, Xiao Qi tidak ada, dan Xiao Yan tidak menemukan Xiao Yan melahap inti sihir. Setelah beberapa saat, seluruh tim menekan aura agresif dari kelompok monster seperti penggiling daging. Pada saat ini, King Muer, yang bertarung melawan monster Jingding Yun, juga berada di atas angin. Ini adalah pertama kalinya King Muer bertarung melawan monster bintang 5 sendirian. Antara King Muer dan Jingding Yun Warcraft, udara tampak membeku, dan aura yang kuat dan menakutkan meletus dari lapangan. Meskipun King Muer berada di atas angin, momentum destruktif dari binatang awan atas kristal tidak berhenti sama sekali, dan mata merah binatang itu bersinar dengan ganas dan kejam. Ledakan, tanah yang bergetar membuat semua orang tegang. Melihat monster Jingding Cloud yang menakutkan, hati semua orang tiba-tiba melonjak. Monster Cloud Top Kristal meraung ke arah King Muer lagi, dan telapak tangannya ditampar di udara tanpa henti. Kecepatannya sangat cepat dan momentumnya begitu dahsyat sehingga membawa udara untuk membentuk gelombang kejut, seperti rangkaian meriam udara. King Muer, bagaimanapun, tidak tergesa-gesa, memegang cambuk panjang, diisi dengan energi pertarungan, dan mengayunkannya ke arah di mana monster Jingding Yun menyerang. Di bawah baju hijau, energi pertarungan meledak dengan kecepatan yang mencengangkan, meliputi seluruh lapangan sekitarnya. Wajah King Muer tenang, melihat sosok hewan yang membesar dengan cepat di pupilnya. Meriam udara yang melolong menyerbu ke arah mereka dengan suara angin yang menusuk, tetapi meriam udara ini masih beberapa meter dari ujung tali mereka. Itu meledak dari udara tipis, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang melindungi tubuh King Muer. Mengaum, binatang iblis awan kristal atas bergegas ke arahnya dengan pupil merah. Penghalang tak terlihat di sekitar tubuh King Muer tampaknya tidak memiliki efek pemblokiran yang jelas di hadapan dampak monster awan atas kristal. Tubuh monster awan atas kristal bahkan tidak berhenti. Itu langsung dilarikan ke depan dari King Muer. King Muer tiba-tiba merasakan angin kencang bertiup ke arah wajahnya. Menghadapi serangan monster Jingding Yun yang begitu ganas, King Muer tidak mundur, tetapi Qianying melangkah maju, dan cambuk panjang di tangannya menghantam monster Jingding Yun dalam lintasan yang provokatif. Bentak, cambuk panjang King Muer melingkari seluruh monster Jingding Yun. King Muer mengguncang lengannya dengan kuat, dan monster awan besar di atas kristal terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus. Keempat kukunya mencengkeram tanah dengan kuat, dan meluncur jauh, menggambar 4 garis yang sangat dalam. Jejaknya bisa berdiri kokoh. Lumpur melonjak dari tanah seperti naga lumpur, meledak di udara, dan berubah menjadi remah-remah lumpur dan miring ke bawah. Cambuk darah, langkah kaki King Muer melangkah sedikit, tubuhnya tiba-tiba berdiri, dan dia bergegas menuju monster awan atas kristal tanpa penundaan di tangannya. Dengan jentikan cambuk panjang, noda darah ditarik di udara, seperti duri darah, lurus ke arah kepala monster Jingding Yun ditusuk dengan keras. Kepala monster Jingding Yun segera ditusuk, dan tubuhnya yang besar jatuh. King Muer, yang berada di udara, dengan cepat terbang ke mayat monster Jingding Yun, mengeluarkan inti sihir di kepalanya, dan melihat inti sihir, yang berukuran setengah dari tubuhnya dan bersinar terang, wajahnya tiba-tiba meledak menjadi ekstasi, buru-buru dimasukkan ke dalam ring. King Muer kemudian menarik kembali cambuk panjang itu, mengibaskan darahnya, menyekanya, dan melilitkannya di pinggang Xiaoman. Pada saat ini, sudah ada mayat monster di mana-mana, dan karena kematian monster awan kristal, beberapa monster yang tersisa melarikan diri satu demi satu. Pada saat ini, King Xiong, yang gemuk dan berotot, datang dan berkata kepada King Muer, "Nona, saya mendapatkan inti sihir, ayo cepat kembali, langit akan segera fajar, jika tidak, Patriark harus khawatir lagi." King Muer memelototi King Xiong, cemberut mulutnya dan mendengus dingin, dan berkata kepada semua orang, "Semuanya kemasi barang-barangmu, ambil keduanya dan pulang." Bagi mereka, malam sepertinya bukan ancaman. Semua orang merapikan barang-barang mereka, dan berangkat ke ibu kota sihir bersama seolah-olah mereka sudah familiar dengan jalannya. Para anggota klan Gorevian sepertinya sangat familiar dengan hutan ini.
Xiao Yan dan Xiao Qi mengikuti di antara kerumunan. Xiao Qi tercengang oleh pertempuran ini, dia belum pernah melihat pertempuran sebesar itu. Dalam pertempuran ini, kekuatan Xiao Yan juga sedikit meningkat, dan dia juga sedikit bersemangat. Di bawah kepemimpinan klan Gorevian, kota-kota kecil muncul di depan mata Xiao Yan dalam waktu kurang dari 2 jam. Kota iblis, bersinar dengan cahaya berwarna darah. Oke, kita sudah sampai di ibu kota. King Xiong, bawa kedua orang ini ke penginapan keluarga dan urus mereka. King Muer berhenti dan memerintahkan King Xiong di sampingnya. Xiao Yan buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata kepada King Muer, Nona Muer, tolong beritahu patriark Anda apa yang saya katakan, saya yakin dia akan datang menemui saya. King Muer menatap Xiao Yan menyipit, mendengus dingin, dan berjalan menuju bagian dalam kota iblis bersama yang lain. King Xiong juga membawa Xiao Yan dan Xiao Qi ke penginapan yang ditunjuk oleh King Muer. Di halaman klan Gorevian di ibu kota, pria parubaya berambut merah memegang cangkir teh di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Laporkan, seorang lelaki tua berambut merah berjalan ke halaman dengan cepat, dan membungkuk kepada lelaki parubaya berambut merah itu, lapor ke patriark, ada berita dari Disu. Katakan, pria parubaya berambut merah itu tampak tidak sabar. Pemuda yang memasuki reruntuhan kuno bernama Xiao Yan. Dia adalah murid dari klan Xiao di Disu. Kekuatannya adalah salah satu bintang di tahap pertengahan melawan Kaisar. Sekarang klan Jiwa Iblis telah mengirim 5 klan untuk menangkap Xiao Yan, tapi Xiao Yan sudah melarikan diri, keberadaannya tidak diketahui. Pria tua berambut merah itu melaporkan berita dari Disu secara detail. Kamu bilang dia kabur, 5 anggota klan Soul Demon gagal menangkapnya. Tanya pria parubaya berambut merah itu. Ya, pria tua berambut merah itu menjawab. Untuk seorang lelaki kecil di tengah-tengah Kaisar Pertempuran Bintang 1, jika dia bisa keluar dari reruntuhan kuno sendirian, dia pasti punya sesuatu, dan dia bisa melarikan diri dari 5 iblis jiwa. Itu tidak mudah. Kirim perintah untuk mencari keberadaan Xiao Yan di dalam wilayah Disu, dan kita harus menemukan orang ini. Ya, pria tua berambut merah itu menjawab, baru saja akan berbalik dan keluar. Tunggu, di mana Nona? Kudengar dia lari diam-diam. Pria parubaya berambut merah itu memanggil untuk menghentikan pria tua berambut merah yang hendak pergi. Ini, Nona ingin keluar, kita tidak bisa berhenti. Pria tua berambut merah itu tiba-tiba merendahkan suaranya. Menyelinap saat ini, dia pasti pergi ke Disu. Menurut emosinya, jika dia berkonflik dengan roh iblis. Jika Nona memiliki kesalahan, aku akan bertanya padamu. Beritahu aku, sekali jika kamu menemukan Nona, lakukan yang terbaik untuk melindungi Nona dan bawa kembali padaku. Penyihir kecil ini, pria parubaya berambut merah itu terlihat serius, tapi meski nadanya keras, dia tidak bisa menyembunyikan rasa sayang di hatinya. Ya, pria tua berambut merah itu berbalik dan pergi lagi. Kakak, suara seperti lonceng yang renyah terdengar, bukan King Muer siapa itu. Wajah pria parubaya berambut merah itu rileks, dan pria tua berambut merah itu diam-diam menghela nafas panjang. Mengapa kamu berbicara buruk tentang aku di belakangku? King Muer memiringkan kepalanya dan bertanya pada lelaki tua berambut merah itu sambil mengangguk. Pria tua berambut merah itu jelas takut pada penyihir kecil itu, dan buru-buru mundur selangkah, beraninya aku. Oke, jangan dengarkan panggilan itu dan lari diam-diam, apakah itu masuk akal untukmu? Katakan padaku, mengapa kamu begitu patuh kali ini dan kembali sendiri? Pria parubaya berambut merah itu melegakan lelaki tua berambut, dan lelaki tua berambut merah itu bergegas pergi. Kemudian King Muer berbalik dan berlari ke pria parubaya berambut merah dengan langkah kecil, dan mengguncang lengan pria parubaya berambut merah itu, aku selalu sangat patuh. Kakak, lihat, apa ini? Kata setelah selesai, dia mengeluarkan inti sihir di tangannya, yang merupakan inti sihir dari monster bintang 5 yang dia bunuh di Dimai sebelumnya. Dari mana asalnya? Pria parubaya berambut merah itu bertanya. Tentu saja aku mendapatkannya dengan membunuh monster bintang 5. Apa menurutmu aku mengambilnya? King Muer berkata dengan bangga, bagaimana, bukankah adikmu luar biasa? Hehe, fantastis, kamu yang terbaik, oke. Pria parubaya berambut merah itu menggoda adik perempuannya. Ayo, kamu tahu bagaimana menggodaku. King Muer cemberut pada kakaknya, ngomong-ngomong, kakak, kali ini aku membawa seseorang keluar dari Mou Yaosen. Apa? Siapa yang dicari penyihir kecil kita? Pria parubaya berambut merah itu dengan gembira menggoda adiknya. Aku serius denganmu, apakah menurutmu itu aneh? Orang ini pertama kali mengatakan bahwa dia tersesat, dan tidak dapat membedakan cabang mana itu, tetapi ketika dia mendengar bahwa kami adalah milik darah klan iblis, dia berteriak dia bersikeras untuk melihat sang patriark. Seorang bocah Doudi bintang 2 sebenarnya membual bahwa dia ingin melihat sang patriark, tapi aku menangkapnya kembali. King Muer membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tatapan serius. Oh, bukankah dia mengatakan ada apa denganku? Siapa nama anak ini? Pria parubaya berambut merah itu menjadi tertarik. Namanya Yan Xiao, dan dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk menemukanmu. Aku bertanya padanya apa yang terjadi, dan dia berkata bahwa dia tidak akan memberitahu kecuali dia melihat patriark. Aku tidak percaya, kurasa itu mata-mata lain dari klan lain. King Mu berkata dengan tatapan yang sangat mendalam.
Yan Xiao, Yan Xiao, Xiao Yan, Xiao Yan. King Haoran memiliki tebakan di dalam hatinya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, King Muer melanjutkan. Oh, ngomong-ngomong, dia ingin aku memberitahumu 3 kata, mengatakan bahwa selama kamu mendengar 3 kata ini, kamu pasti akan bertemu dengannya. Itu cukup misterius. King Muer mengingat Xiao Xiao saat ini yang ingin dia menyampaikan 3 kata itu, dan dengan cepat menambahkan. Pria parubaya berambut merah itu mengerutkan kening. 3 kata. Apa 3 kata itu? Rasa ingin tahu muncul di hatinya. Xuan, King Xuantian, itu benar, itu King Xuantian. King Muer akhirnya ingat 3 kata ini. Otak pria parubaya berambut merah itu tiba-tiba meledak, dan dia menekan bahu King Muer dengan kedua tangan, matanya tertuju pada King Muer, dan napasnya tidak rata. Apa katamu? Katakan lagi. Petik 2. King Muer tercengang dengan penampilan kakaknya, dia belum pernah melihatnya seperti ini sebelumnya, jadi dia berkata dengan malu-malu, King Xuantian, kakak, ada apa denganmu? Pria parubaya berambut merah segera menyadari kesalahannya, sedikit menenangkan dirinya, dan dengan cepat bertanya kepada King Muer, di mana orang ini sekarang? Aku meminta King Xiong untuk menahannya di penginapan. King Muer menjawab dengan lemah, ayo. Pria parubaya berambut merah itu tiba-tiba berteriak keras, pria tua berambut merah di luar halaman segera berlari masuk. Lewati perintahku, semua tetua dan kapten, semua pergi ke penginapan untuk bersiap. Ya, Muer, cepat dan bawa saudara untuk melihat orang ini. Pria parubaya berambut merah itu meraih tangan King Muer dan berjalan keluar. Saudaraku, siapa dia? Kamu benar-benar pergi menemuinya setelah mendengar 3 kata itu. King Muer bertanya pada kakaknya dengan bingung. Jangan tanya, kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, kata pria parubaya berambut merah itu kepada saudara perempuannya dengan serius. Melihat wajah serius kakaknya, King Muer tidak berani berkata apa-apa lagi, dan berjalan menuju penginapan bersama kakaknya. Tak lama kemudian, kedua kakak beradik itu datang ke penginapan. Saat ini sudah banyak orang yang menunggu di sana, dan tidak ada yang lebih rendah dari Doudi bintang 4. Pemilik penginapan secara alami juga anggota klan Iblis Darah, tetapi pangkatnya tidak tinggi melihat kakak laki-laki klan berkumpul di penginapan, dan patriark secara pribadi datang, dia tidak tahu masalah apa yang dia hadapi, disebabkan, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, kakinya gemetar tanpa henti. Pria parubaya berambut merah memandangi pemilik penginapan, bertanya, siapa pelanggan di toko? Pemilik penginapan buru-buru menjawab, bisnis tidak baik, hanya beberapa pria dan wanita muda yang baru saja tiba. Pergi dan dapatkan hadiah 100 koin pola naga, ini bukan urusanmu di sini. Ketika pemilik penginapan mendengar ini, dia segera berlutut dan bersujud, terima kasih, Patriark. 100 koin pola naga bernilai 10.000 koin emas, dan penginapan saya sendiri tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun. Bangun dan pergi untuk mengumpulkan uang. Pria parubaya berambut merah itu melirik ke semua orang, dan memerintahkan dengan penuh semangat dengan wajah serius, semua orang mengelilingi tempat ini, dan tidak ada makhluk hidup yang boleh mendekat, dan siapapun yang melanggarnya akan ditembak. Kemudian dia menoleh ke King Muer dan berkata, bawa aku menemuinya. Semua orang yang hadir tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Mereka semua melepaskan aura yang kuat, masing-masing mencapai posisi yang harus mereka capai, dan mengepung rumah di depan mereka. King Muer memimpin kakaknya menuju kamar Xiao Yan. Saat ini di kamar Xiao Yan, Xiao Qi dalam keadaan panik. Dia merasa ada banyak pria kuat yang datang dari luar ruangan. Aura pria kuat ini begitu kuat sehingga dia jarang melihatnya dalam hidupnya. Xiao Yan secara alami merasakannya juga, dan akhirnya menetap di dalam hatinya, akhirnya di sini. Kemudian dewa tua itu menutup matanya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar di luar pintu, diikuti dengan ketukan di pintu. Silakan masuk. Xiao Yan membuka matanya dan menyapa dengan tenang, pintu terbuka, dan pria parubaya berambut merah dan King Muer masuk, sementara King Xiong, yang menjaga pintu, berbalik dan turun. Begitu pria parubaya berambut merah memasuki ruangan, dia melihat ke atas dan ke bawah ke Xiao Yan di depannya, lalu menoleh untuk melihat Xiao Qi, dan kemudian mengepalkan tinjunya ke Xiao Yan, adik laki-laki, tetapi Anda ingin melihat saya. Xiao Yan mengangkat kelopak matanya dan hanya menatap pria parubaya berambut merah tanpa ekspresi apapun. King Muer marah, anak ini tidak seperti ini, mengapa dia sangat tidak tahu berterima kasih sekarang, dan berteriak pada Xiao Yan, saudaraku menanyakan sesuatu padamu, apakah kamu mencari kematian? Pria parubaya berambut merah tidak melepaskan tinjunya, tetapi menoleh dan menatap King Muer, dan memarahi dengan suara yang dalam, Muer, jangan kasar. King Muer sangat terkejut, apa yang terjadi pada kakakku hari ini, dia benar-benar memarahi dirinya sendiri untuk anak di depannya ini. Baru saat itulah Xiao Yan berdiri, tanpa membalas hormat, dia berkata kepada pria parubaya berambut merah, aku ingin melihat patriark dari klan Iblis Darah, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Pria parubaya berambut merah itu tidak marah, meletakkan tinjunya yang terkepal, dan menjawab dengan ramah, saya King Haoran, patriark saat ini dari Blood Demon Clan, bolehkah saya bertanya pada adik laki-laki? Baru saat itulah Xiao Yan mengepalkan tinjunya sebagai balasan, Xiao Yan, Junior.
Kamu adalah Xiao Yan. Kamu adalah Xiao Yan yang keluar dari reruntuhan kuno Disu. King Haoran terkejut. Meskipun ada spekulasi sebelum datang ke sini, King Haoran tidak bisa tidak kagum ketika Xiao Yan memastikannya sendiri. Pada saat ini, King Muer bahkan lebih terkejut dari telinga ke telinga. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki yang dibawanya kembali ke depannya sebenarnya adalah anak laki-laki manusia yang keluar hidup-hidup dari reruntuhan kuno Disu. Tepat sekali, Xiao Yan menjawab dengan tenang. Kamu bukan dari ras iblis. Mengapa kamu memiliki nafas ras iblisku sebelumnya? King Muer tiba-tiba bertanya pada Xiao Yan dengan tajam. Ki selalu ingin mengajukan pertanyaan. Ini, sebelum aku mengambil obat mujarab, untuk sementara aku menghirup ras iblis, kata Xiao Yan dengan asal-asalan, dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia memiliki darah ras iblis. Eliksir, oke, meskipun begitu, lalu mengapa kamu mengatakan namamu Yan Xiao? Jelas sangat serius tentang Xiao Yan membohongi dirinya sendiri Yu Huai. Sekarang semua iblis, tidak, bukan hanya iblis, mencariku. Beranikah aku mengatakan namaku Xiao Yan? Xiao Yan menjawab dengan percaya diri. King Muer terdiam sesaat, memutar matanya, dan berhenti berbicara. Pada saat ini, King Haoran menekan kegembiraan di dalam hatinya. Orang yang dia cari ada tepat di depannya, dan dia datang untuk menemukannya secara khusus. Saya tidak tahu apa yang didapat Xiao Yan di reruntuhan kuno, dan saya tidak bisa membiarkan Xiao Yan memiliki kesan buruk tentang saya. Jadi saya bertanya kepada Xiao Yan sambil tersenyum, adik laki-laki meminta untuk menemui saya dengan nama, saran apa yang bisa Anda berikan kepada saya? King Haoran buru-buru mengulurkan tangannya untuk mendukung kepalan tangan Xiao Yan yang tertunduk. Adik laki-laki, sama-sama, kamu harus berhati-hati. King Muer mengeluarkan, dan memandang Xiao Yan, yang sepertinya berarti, pertanyaan yang sangat sederhana, terima kasih, Anda dapat menanyakannya. Xiao Yan berdiri tegak, dan berkata kepada King Haoran dengan sungguh-sungguh, saya dipercayakan oleh senior King Xuantian untuk mengantarkan sesuatu kepada Patriark Klan Iblis Darah saat ini dengan tangan saya sendiri. Setelah berbicara, lampu merah menyala di tangannya, darah token ajaib muncul dan menyerahkannya ke King Haoran. King Haoran menatap token setan darah dengan mata emas, dan dengan gemetar mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. King Muer juga melebarkan matanya, setelah tertegun untuk waktu yang lama, King Haoran kembali sadar, mengangkat tangan kanannya, dan dengan ringan membelai ibu jarinya di jari telunjuk, noda darah muncul, dan darah segar mengalir keluar, King Haoran meneteskan darah ke token setan darah, tetapi token setan darah tidak merespons. King Haoran tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan mengangkat matanya untuk melihat Xiao Yan. Kekuatan jiwanya langsung dilepaskan, dan dia mengunci Xiao Yan, dan matanya sedikit berputar. Setelah beberapa putaran, alisnya mulai mengendur perlahan. Xiao Yan terus memperhatikan gerakan King Haoran. Ketika dia melihat King Haoran meneteskan darah, Blood Demon Order tidak menanggapi. King Haoran segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengunci dirinya sendiri, dan segera dia mengerti alasannya, kamu tidak perlu menatapku seperti itu, senior King Xuantian ingin aku memberikannya padamu. Milikmu adalah token ini. Hehe, adik laki-laki, jangan takut. Nenek moyangku seharusnya tidak hanya memberimu satu hal ini, aku merasa kamu masih memiliki aura orang tuanya, kata King Haoran kepada Xiao Yan dengan sangat ramah. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk, senior King memang memberi saya barang-barang lain, tetapi saya tidak meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Oh, omong-omong, ada cincin yang menurut senior telah disimpannya sepanjang hidupnya, dan itu diberikan kepada saya tidak bisa membukanya, mengatakan bahwa saya membutuhkan Anda untuk menggunakan metode rahasia keluarga untuk membantu membukanya. Setelah berbicara, Xiao Yan mengeluarkan cincin merah yang aneh itu, begitu dia melihat cincin ini, cahaya keemasan di mata King Haoran menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum Xiao Yan menyerahkannya kepadanya, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Tanpa jeda, setetes darah menetes di atasnya, ada setetes darah jernih Haoran di cincin itu, dan warna merah aneh itu segera meledak menjadi sinar cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya, seperti darah yang menyembur dari leher ketika seseorang dipenggal, cahaya berdarah berangsur-angsur menghilang, dan dengan memikirkan King Haoran, permukaan cincin itu terungkap, di telinga King Haoran dan King Muer, suara sunyi terdengar pada saat yang sama, nak, ketika kamu mendengar bagian ini, itu berarti kamu telah mendapatkan token setan darah dan cincin setan darah, dan kamu adalah iblisku, putra klan. Ada generasi baru Kaisar Iblis. Ingat, kita harus menyatukan ras iblis, membiarkan ras iblis bersatu, dan menghentikan ras iblis agar tidak menurun. Kaisar ini meminjam energi yang tersisa dari sisa jiwa untuk meninggalkan pernyataan ini, dan secara khusus menanyakan 3 hal. Pertama, tidak peduli seberapa kuat klan iblis di masa depan, mereka bisa disebut kuat, tetapi mereka tidak boleh disebut raja. Kedua, jika ada orang di klan ini yang mengolah jiwa metode makan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ketiga, lakukan segala kemungkinan untuk berteman dengan Xiao Yan. Ingat. King Haoran dan King Muer tertegun pada saat yang sama setelah mendengar kata-kata terakhir King Xuantian kepada mereka, terutama King Muer. Dia tidak tahu bahwa apa yang dibawa Xiao Yan ke saudara laki-lakinya sangat penting, dan King Haoran adalah semangat juang yang lebih kuat. Dikirim untuk membungkus cincin, dan 3 wasiat King Xuantian semakin mengejutkan saudara-saudari.
Yang pertama mudah dimengerti. Pada awalnya, itu adalah iblis yang ingin menjadi raja di benua Doudi, sehingga mereka hampir mengalami pemusnahan. Yang kedua, metode pemakan jiwa. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya, tetapi mereka mendengar namanya. Itu harus menjadi metode jahat seperti melahap jiwa. Yang ketiga paling mengejutkan mereka. Mereka tidak menyangka kaisar leluhur akan menghargai bocah ini yang hanya Doudi bintang 2 di depannya, jadi banyak segalanya mungkin. Dapat dikatakan hampir melakukan segala kemungkinan, berteman dengan segalanya. Apa asal-usul anak ini? Hanya saudara-saudara King yang bisa mendengar kata-kata terakhir ini, Xiao Yan dan Xiao Qi tidak bisa mendengarnya. Jelas, itu perlu diidentifikasi dengan darah. Metode Jiuxing Doudi benar-benar luar biasa. Setelah pulih dari keterkejutannya, King Haoran dengan cepat melihat cincin di tangannya lagi, kekuatan jiwa menembus masuk, dan dalam sekejap, sebuah tanda yang bersinar dengan cahaya merah darah perlahan muncul dari cincin itu, tergantung di King di depan Haoran. King Haoran dan King Muer menahan napas pada saat yang sama, mata mereka memproyeksikan cahaya yang menyala-nyala. King Haoran mengulurkan tangannya dengan hormat untuk mengambil token mengambang, mengarahkan jari telunjuk kanannya ke token, dan setetes darah menetes ke atasnya. Token itu tiba-tiba bersinar terang, mula-mula berwarna merah muda, kemudian menjadi merah cerah, kemudian menjadi semakin dalam, dan secara bertahap berubah menjadi merah darah. Napas berdarah yang kuat meresap dalam sekejap, penuh dengan niat dingin, dan kemudian, darah merah cahaya tiba-tiba menjadi lebih kuat, merangsang mata semua orang di ruangan itu, dan 3 karakter merah besar menonjol di token, Blood Demon Order. Mata Xiao Yan melebar saat ini, jika dia melihat ini, jika dia tidak mengerti, maka dia akan menjadi bodoh. Jelas, ini adalah token iblis darah asli. Apa yang diberikan King Xuantian kepadanya adalah produksi Bei. Token asli disembunyikan di dalam cincin, dan cincin itu hanya dapat dibuka dengan darah keluarga kerajaan iblis, yang mencegahnya dari dibuka, semua kemungkinan kecelakaan. Jiang sangat tua dan panas, King Xuantian sangat pandai menghitung. Namun, Xiao Yan sama sekali tidak bermaksud menyalahkan King Xuantian, itu karena token setan darah ini terlalu penting, jadi dia harus ekstra hati-hati. Xiao Yan ingin memahami fakta-fakta ini, dan hatinya merasa jauh lebih tenang. Misinya akhirnya selesai, dan krisis klan Xiao bisa dihilangkan. Dia menangkupkan tinjunya dan memberi selamat kepada King Haoran, selamat, Kaisar Iblis. King Haoran tertawa terbahak-bahak, dan meletakkan cincin itu di jarinya. Adik laki-laki, kamu membawakanku lebih dari 1 harta karun. Tahukah kamu apa cincin ini? Cincin ini disebut cincin iblis darah, dan itu adalah darahku, cincin iblis. Cincin patriark klan telah hilang selama puluhan ribu tahun, dan akhirnya kembali hari ini. King Haoran mundur selangkah, menarik King Muer, menghadap Xiao Yan, dan berkata dengan sangat tulus, adik laki-laki, untuk iblisku, aku menemukan benda suci iblisku dan harta karun iblis darahku, seluruh klan iblis, terimalah pemujaanku. Setelah berbicara, dia menarik King Muer dan berlutut. Bagaimana mungkin Xiao Yan berani menerima hadiah yang begitu besar? Dia melangkah maju tanpa ragu-ragu, berusaha menghentikan 2 saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga King untuk sujud. Pada saat ini, arus dingin langsung menembus tubuh Xiao Yan dari tubuh Xiao Yan, saku. Begitu arus dingin ini memasuki tubuh Xiao Yan, dengan cepat mengalir ke bawah di sepanjang meridian Xiao Yan, dan energi yang kuat langsung menjatuhkan Xiao Yan. Arus dingin ini persis Yujue Mingling, karena Xiao Yan telah menyerahkan token setan darah kepada kepala klan setan darah, dan setelah menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh King Xuantian, Yujue Mingling secara otomatis mengenali tuannya. Tapi bagaimana energi dari hal aneh seperti Yujue Mingling dapat menahan kekuatan Xiao Yan, seorang kaisar petarung bintang 2 di panggung tengah? Jadi Xiao Yan langsung tersingkir oleh energi kuat dari Yujue Mingling. Melihat Xiao Yan tiba-tiba pingsan, Xiao Qi bergegas maju dan memeluk Xiao Yan yang tidak sadarkan diri, memelototi King Haoran yang akan berterima kasih kepada Xiao Yan dengan mata membunuh, menggertakkan giginya dengan getir dan berkata, seperti yang diharapkan dari klan iblis. Dia mengira King Haoran lah yang mendapatkan sesuatu dan membunuhnya untuk membungkamnya. King Haoran tercengang dengan apa yang terjadi tiba-tiba, dia tidak mengerti mengapa Xiao Yan tiba-tiba pingsan dan jatuh koma, dia bingung untuk sementara waktu. King Muer adalah orang pertama yang bangun dari kelesuan, melepaskan kekuatan jiwa yang kuat, dan menyelidiki ke arah Xiao Yan yang koma. Ekspresi bermartabat King Muer perlahan terbuka, dan kemudian dia membuka mulut kecilnya dan berteriak dengan takjub, saudaraku, itu hantu, dan hantu itu secara otomatis mengenali tuannya. King Haoran dengan cepat melepaskan kekuatan jiwanya, dan setelah sedikit deteksi, dia terkejut, adik laki-laki benar-benar beruntung, dia sebenarnya hantu Yujue. Menurut legenda, Yujue menduduki peringkat kelima dalam daftar hantu yang mengikuti kaisar leluhur sepanjang hidupnya. Mingling, dan juga mengenali tuannya secara otomatis. Tidak heran para leluhur memiliki instruksi seperti itu. King Haoran buru-buru berkata kepada Xiao Qi, gadis ini, jangan panik, adik laki-laki itu baik-baik saja, ada hantu yang secara otomatis mengenali tuannya dan memasuki tubuh adik laki-laki itu. Setelah pengenalan selesai, adik laki-laki itu akan bangun ke atas. Hantu, Xiao Qi tercengang, dari mana asalnya? Tidak, bagaimana dia bisa melahap hantu?
Dia adalah ras manusia. Setelah selesai berbicara, Xiaoqi melompat ke tubuh Xiaoyan. Air mata mengalir di tubuhnya. Xiaoqi tahu bahwa hanya setan yang bisa melahap dan menyerap hantu, dan hasil dari manusia yang melahap hantu adalah meledak dan mati. Mendengar kata-kata Xiaoqi, King Haoran tiba-tiba sadar. Dia terkejut, melangkah maju, meraih pergelangan tangan Xiaoyan, menutup matanya sedikit, dan merasakan situasi di dalam tubuh Xiaoyan. Dia berencana, jika itu benar-benar tidak berhasil, dengan kekuatan Doudi bintang 6 yang kuat, dia harus melawan roh hantu di tubuh Xiaoyan, dan menyelamatkan Xiaoyan dari bahaya ledakan. Namun, semakin King Haoran merasa, semakin dia ketakutan. Xiaoyan benar-benar memiliki darah klan iblis. Dia bahkan memiliki darah ras iblis. Ras manusia memiliki 2 garis keturunan ras manusia dan ras iblis pada saat yang sama. Ini sangat aneh. Saat ini, kondisi Xiaoyan tidak begitu baik. Semacam energi yang terlihat dengan mata telanjang perlahan mengalir dari permukaan tubuh Xiaoyan. Energi ini sangat dingin, tetapi tidak berpengaruh pada Xiaoyan. Dalam tubuh Xiaoyan, roh hantu dan api langit dipisahkan oleh energi aneh. Yujue Mingling beroperasi dengan tertib di tubuh Xiaoyan, dan energi aneh perlahan-lahan tinggal di dantian Xiaoyan di antara mereka. Energi kuat Yujue Mingling segera merembes keluar, menyapu anggota tubuh dan tulang Xiaoyan, dan aura Xiaoyan segera naik dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mata Xiaoyan perlahan terbuka, dan saat Xiaoyan membuka matanya, udara dingin yang menembus dilepaskan seketika, dan dalam sekejap mata, udara dingin ini perlahan mereda lagi. Nafas yang kuat keluar dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan maju ke tingkat senior jangka menengah dari Doudi bintang 2. Roh hantu peringkat kelima benar-benar kuat, dia hanya mengenalinya, tetapi tidak tertelan. Dengan energi kuat yang dipancarkan, Xiaoyan dikirim dari tingkat dasar dari tahap tengah Doudi bintang 2 ke tingkat lanjutan dari keduanya, bintang Doudi di tengah panggung. Xiaoyan, kamu akhirnya bangun, kamu membuatku takut setengah mati. Xiaoqi menyeka air matanya, dan tidak bisa menahan tangis lagi, memukuli tubuh Xiaoyan dengan sepasang tinju merah muda secara bergantian. Adik laki-laki, kamu akhirnya bangun. Jika kamu tidak bangun lagi, aku khawatir gadis ini akan mencoba yang terbaik untuk menemukanku. Hehe, King Haoran berdiri, menatap Xiaoqi dan berkata kepada Xiaoyan. Xiaoqi menunduk malu-malu, cemberut mulut kecilnya, seolah-olah seekor rusa menabrak jantungnya. Xiaoyan memandang Xiaoqi dan King Haoran, sama sekali tidak menyadari apa yang mereka bicarakan, karena dia baru saja pingsan, dia tidak tahu apa yang terjadi. Hei, bagaimana kamu bisa menelan dan menyerap hantu sendiri? King Muer bertanya dengan tidak sabar. Ini, senior King Xuantian melemparkanku ke genangan darah, dan aku memiliki darah klan iblis. Xiaoyan berbohong lagi, dia tidak berani menempatkan Zhan Lao Hezi Chen Void Spirit Pagoda mengatakannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mendorongnya ke mantan kaisar iblis yang sudah tidak ada lagi. Jadi, dia memberitahu King bersaudara apa yang bisa dia katakan tentang pertemuan dengan kaisar iblis tua di pemakaman iblis. Jadi begitu, King Haoran dan King Muer tiba-tiba menyadari pada saat yang sama, tetapi tidak ada metode rahasia seperti itu dalam keluarga, mungkin itu adalah kekuatan supernatural para leluhur. Kalau begitu kamu baru saja berbohong padaku bahwa kamu minum pil. King Muer bersikeras, ini, bukankah itu diekspos oleh hantu sekarang? Xiaoyan tidak punya pilihan selain menunjukkan rasa malu di wajahnya. Kamu pembohong kecil. King Muer memarahi Xiaoyan dengan getir. Xiaoqi benar-benar bingung saat ini. Ketika dia mendengar Xiaoyan mengakui bahwa dia masih memiliki darah ras iblis, mulut kecilnya terbuka lebar, matanya tertuju pada Xiaoyan, seolah-olah dia sedang melihat monster, dia tidak percaya itu benar. King Haoran menoleh dan melirik Xiaoqi, bertanya pada Xiaoyan, adik laki-laki, siapa gadis ini? Oh, ini Xiaoqi. Xiaoyan segera memperkenalkan 2 saudara kandung di depannya. Istrimu, King Haoran bertanya dengan hati-hati. Xiaoyan langsung merasa malu, sementara Xiaoqi tersipu saat mendengar kata-kata itu. Ekspresi kekecewaan melintas di mata King Haoran, sementara King Muer memutar matanya, Xiaoyan, Xiaoyan, apakah kalian semua bernama Xiao? Ya, kita berasal dari keluarga yang sama. Xiaoyan menjawab terus terang, sementara King Haoran menatap King Muer dengan pahit. King Muer menjulurkan lidahnya, menyeringai dan berhenti berbicara. Adik kecil, ini bukan tempat untuk berbicara, bagaimana kalau kita berbicara di tempat lain? King Haoran bertanya pada Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan mengangguk, bagaimanapun, tugas pengiriman token telah selesai, dan hantu secara otomatis mengenali diri mereka sebagai tuan, jadi inilah saatnya untuk meminta bantuan King Haoran dalam menyelamatkan krisis klan Xiao. Silahkan. Setelah keluar dari kamar Xiaoyan, King Haoran melambaikan tangannya, dan semua pembangkit tenaga dari klan Gorevian yang tersebar di sekitar melepaskan aura mereka dan berpencar. King Haoran memimpin Xiaoyan dan Xiaoqi, King Muer mengikuti di belakang, dan mereka berempat berjalan menuju halaman. Segera, ketika mereka sampai di halaman, King Haoran berhenti, dan ketika King Muer muncul, dia membisikkan sesuatu di telinga King Muer. Mata King Muer tiba-tiba melebar, dengan ekspresi terkejut, kemudian dia berbalik tak berdaya dan berjalan keluar. King Haoran terus memimpin Xiaoyan dan Xiaoqi ke dalam. Masuk ke dalam,
ada aula besar di depan Anda, tata letaknya tidak bagus, hampir tidak ada furnitur, ada banyak kursi di sekitar aula, jelas ini adalah tempat para setan darah mendiskusikan urusan mereka. Setelah para tamu duduk, seseorang segera membawakan 3 cangkir teh. King Haoran memanggil dengan suara rendah, kemarilah. Itu adalah lelaki tua berambut merah yang masuk dari luar pintu. Beritahu semua tetua dan kapten untuk datang ke aula pertemuan untuk membahas masalah. Ya, pria tua itu berbalik dan turun. Setelah beberapa saat, kecuali King Muer, semua orang datang satu persatu, duduk di kursi mereka dan melihat King Haoran. Saya memanggil semua orang untuk membahas masalah hari ini, karena saya harus mengumumkan sesuatu yang sangat penting bagi klan iblis saya dan klan iblis darah saya. King Haoran memulai pidato pembukaan tanpa bertele-tele. Setelah menyelesaikan pidato pembukaan, King Haoran tidak melanjutkan berbicara, dia mengangkat tangan kirinya, merentangkan 5 jarinya, dan tangan kanannya memerah, dan dia memegang token Gorevian. Pada saat ini, semua orang kuat di aula sedang menatap 2 tangan yang terangkat, sebuah cincin, dan sebuah token, yang memancarkan cahaya yang menakjubkan. Salah satu tetua tertua menangis dan berlutut dengan plop, dan semua orang saling memandang dengan cemas, tidak tahu kenapa. Orang-orang ini semua adalah Kaisar Dou setelah bencana kuno, jadi mereka tentu saja tidak tahu apa yang dipegang tangan itu. Mereka telah mendengar tentang token setan darah dan cincin setan darah, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Tetua yang berlutut menangis dengan getir pada saat ini, Ordo Setan Darah. Cincin setan darah, klan iblis saya diselamatkan, ada harapan untuk klan iblis darah saya. Surga telah membuka matanya, semua orang, ketika mereka mendengar token Gorevian dan cincin Gorevian, langsung bereaksi, semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat, dan berlutut serempak. Mata King Haoran sudah lembab saat ini, dia mengambil langkah besar ke depan, tiba-tiba berbalik, menghadap Xiao Yan, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Xiao Yan, temukan darah untukku dari ras iblis dan ras iblis darah. Urutan sihir dan cincin iblis darah, diciptakan kembali dengan kebaikan, terimalah pemujaan klan iblis darahku. Setelah selesai berbicara, dia berlutut dengan plop. Sebelumnya, King Haoran ingin melakukan upacara membungkuk ini kepada Xiao Yan, tetapi karena hantu secara otomatis mengenali tuannya, itu gagal. Sekarang di sini, dia memanggil semua kekuatan tulang punggung klan iblis darah untuk melakukan upacara membungkuk ini, dan akhirnya menyelesaikannya sebuah harapan.